Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnanisa Kanzaini dari tingkat 1 D3 Keperawatan. Di sini saya akan membahas mengenai diskriminasi terhadap minoritas. Jadi, materi yang akan saya bahas yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua pengertian, ketiga analisis kasus, 4 undang-undang acuan, 5 simpulan, dan yang terakhir ada credit title. Pendahuluan, negara Indonesia terbentuk atas dasar kesatuan. Jika para pahlawan pejuang kemerdekaan tidak bersatu, maka warga Indonesia atau warga negara Indonesia tidak mungkin bisa mencicipi apa itu makna kemerdekaan. Tertera dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tetapi, semakin Indonesia menuju Indonesia yang dewasa, semakin marak pula terjadi konflik yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Salah satunya diskriminasi terhadap kaum minoritas. Apa itu diskriminasi dan minoritas? Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil atau tidak seimbang terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan sesuatu yang bersifat kategorikal dikarenakan perbedaan pendapat, golongan, agama, suku, dan ras. Perbedaan dalam segala kategori memang tidak bisa dipungkiri. Selanjutnya, minoritas adalah sebuah golongan atau kelompok yang jumlah anggotanya jauh lebih kecil atau jauh lebih sedikit dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu daerah atau tempat tertentu, baik di lingkup masyarakat maupun di lingkup pendidikan. Analisis kasus. Kasusnya itu berjudul siswi non-muslim dituntut untuk memakai jilbab. Awal mulanya, siswi yang berinisial WNA ini mendaftar melalui jalur online dengan dua pilihan, yaitu SMP Negeri 1 Genteng dan SMP Negeri 3 Genteng. Siswi ini kemudian diterima di SMPN Negeri 3 Genteng. Namun ternyata sekolah ini menuntut para siswinya untuk wajib berhijab tanpa terkecuali, walaupun beragama non-muslim. Siswi yang bersangkutan tidak bisa masuk sekolah yang menerimanya karena sekolah itu mengharuskan ia memakai jilbab. Padahal siswi ini sudah diketahui beragama non-muslim. Kejadian ini kurang mengenakan tidak hanya terhadap siswi yang bersangkutan, tetapi kepada pihak juga prihatin. Tetapi beberapa pihak juga prihatin terhadap kasus yang terjadi ini. Pelajar ini sebenarnya sudah diterima di sekolah negeri tersebut, tetapi ia mengurungkan niatnya lantaran tuntutan ia harus mengenakan jilbab. Selanjutnya, kejadian ini diketahui pada saat orang tua siswi tersebut datang ke sekolah, di mana putrinya diterima. Sang ayah dari siswi yang bersangkutan ini datang ke sekolah bersama putrinya, dengan tujuan untuk melakukan daftar ulang. Pada saat sang ayah menyerahkan berkas daftar ulang, petugas pendaftaran langsung mengatakan kepadanya bahwa sekolah tersebut tidak menerima siswi non-muslim. Mendengar hal tersebut, siswi yang bersangkutan langsung menangis di tempat. Sang ayah akhirnya sempat melakukan perdebatan sebentar dengan petugas pendaftaran itu, dan akhirnya siswi itu tetap diterima, tetapi diwajibkan memakai hijab dan mengikuti semua kegiatan keagamaan di sekolah tersebut. Akhirnya siswi yang bersangkutan ini menunda daftar ulang dan kembali hari berikutnya untuk bertemu langsung dengan kepala sekolah. Namun besoknya kepala sekolah belum berada di tempat dan hanya bisa berkomunikasi lewat telepon. Mendengar jawaban yang sama dari kepala sekolah itu, sikap sang ayah, yaitu sang ayah berusaha untuk mencabut berkas pendaftaran anaknya. Sang ayah akhirnya melaporkan kejadian ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dan Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi ini akhirnya menelpon Bupati Banyuwangi terkait kejadian ini. Mendengar kabar yang tidak mengenakan, Bupati Banyuwangi langsung meminta kepala dinas daerah setempat untuk menghapus semua aturan wajib berjilbab yang diterapkan berdasarkan inisiatif pimpinan SMP Negeri 3 Genteng. Bupati ini juga meminta kepada Diknas Banyuwangi untuk memberikan sanksi dan evaluasi kepala sekolah yang bersangkutan. Jadi, setiap orang memiliki hak masing-masing yang tidak bisa diganggu-gugat, apalagi dituntut mengubah hak itu. Karena setiap pemikiran manusia berbeda-beda, tetapi bukan alasan untuk didiskriminasi, apalagi menyangkut masalah agama. Tapi semakin Indonesia menuju Indonesia yang dewasa, semakin maraknya potret diskriminatif terhadap minoritas dalam kategori apapun. Siswi non-muslim yang awalnya ditolak di sekolah tersebut pada saat petugas pendaftaran mengetahui siswi tersebut beragama non-muslim, tindakan ini adalah bentuk diskriminatif agama minoritas. Analisis kasus dengan nilai Pancasila yang pertama,
Sila yang pertama, yaitu kurangnya kesadaran pada orang-orang di lingkup sekolah itu akan menghargai sesama ciptaan Tuhan. Kurangnya kesadaran mereka akan Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, terkait kasus diskriminatif minoritas, yang melakukan diskriminatif terutama mengatasnamakan agama ini adalah seseorang yang tidak beradab. Ia tidak mau menghargai perbedaan, terutama perbedaan dalam kategori agama. Sila ketiga, diskriminasi minoritas adalah suatu tindakan yang mengancam keutuhan negara, apalagi diskriminasi yang mengatasnamakan agama. Sila keempat, ini merupakan pelanggaran terhadap asas permusyawaratan, di mana seharusnya jika ingin menetapkan peraturan seperti para pihak sekolah, terutama kepala sekolah seharusnya melakukan musyawarah setidaknya dengan dinas pendidikan setempat. Sila kelima, diskriminasi minoritas yang mengatasnamakan agama adalah tindakan yang tidak adil. Dalam kasus ini menyangkut antara agama dan pendidikan. Selanjutnya, undang-undang yang terkait dengan kasus ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etis dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Ada pasal 6 tentang perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis. Ada pasal 9, setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-haknya. Ada pasal 13, setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi dan ras etnis yang merugikan dirinya. Dan ada pasal 15 terkait denda atau penjara yang akan diterima oleh pelaku diskriminasi. Selanjutnya, solusi yang pertama adalah fokus pada kekuatan diri. Berfokus pada nilai-nilai inti, keyakinan, dan kekuatan yang dirasakan dapat memotivasi orang untuk berhasil dan bahkan dapat meredam efek negatif dari diskriminasi tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah cari sistem mendukung. Keluarga dan teman dapat membantu mengatasi dampak yang ditimbulkan dari diskriminasi tersebut. Di dunia yang seringkali meremehkan perasaan kita, keluarga atau teman dapat meyakinkan dan membantu kita. Yang ketiga adalah carilah bantuan profesional. Kita bisa melaporkannya ke pihak berwajib, yaitu polisi. Selain itu ada pula dampak yang akan muncul seperti gejala depresi. Yang bisa kita lakukan adalah dengan menghubungi psikolog. Simpulannya, dari analisis kasus dan kaitannya dengan teori yang telah saya ambil, saya menyimpulkan bahwa kasus yang terjadi di SMP Negeri 3 Genteng ini adalah potret diskriminatif terhadap agama minoritas. Potret diskriminatif ini melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kasus yang terjadi di SMPN Negeri 3 Genteng ini diakibatkan karena kurangnya kesadaran pemimpin sekolah tersebut dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sehingga ia membuat peraturan yang sebenarnya akan menjadi bumerang bagi bangsanya sendiri. Seluruh warga negara Indonesia harus mengembangkan kebiasaan berdasarkan Pancasila agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Tidak hanya dalam lingkup pendidikan, tetapi dalam lingkup berbangsa dan bernegara agar terciptanya keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila. Dan kredit title-nya. Mungkin terima kasih. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.